hari yang indah ini kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari kitab Zakaria pasal 14 ya, pasal terakhir ya. Perikopnya kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan ya. Kita melihat ayat 1 sampai ayat 16 ya, kita membaca. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Satu pasal kita akan membahas, tapi beberapa ya nanti terganggu nggak? Ya kalau nggak gantian kita membaca ya. Ayat 1 saya membaca, ayat 2 Bapak Ibu Saudara yang ada di Pastori. Dan yang di Zoom bisa menyimaknya ya. Kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kaki akan tertiba di Bukit Zaitun yang terletak Di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke gerbang sudut, dan dari menara Hanael sampai ke tempat pemerasan raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Inilah tulah yang ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Itulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari pondok Daud. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Tapi bisa keseluruhannya kita akan membaca ya, mempelajari. Nah, bagian ini kita melihat bahwa ada dua hal ya. Satu peperangan, satu akan menikmati suasana yang damai
ya. Di ayat 16 tadi berkata bahwa semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Jadi bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan, ya. Nah, siapa bangsa-bangsa yang akan datang kepada Tuhan? Dikatakan segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem. Jadi bangsa-bangsa nanti akan menyerang Yerusalem, tetapi Tuhan akan bertindak mendisiplin mereka, memerangi mereka. Nah, yang sisa yang tidak mati, nah ternyata mereka berbalik, ya, tidak lagi menyerang Yerusalem, tetapi justru datang untuk menyembah Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Nah, perhatikan, memang bangsa-bangsa akan datang, ya, untuk menyerang bangsa Israel, dan itu, ya, Tuhan izinkan, ya, terjadi. Ayat 2 berkata begini, ya, Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Nah, kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Nah, pembuangan yang dimaksud di sini bukan pembuangan ke Babel, karena, ya, ketika Zakaria melayani mereka sudah pulang dari pembuangan. Jadi ada satu masa nanti di mana bangsa-bangsa akan menyerang Yerusalem, menyerang Israel. Nah, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu, ya. Nah, kalau kita melihat mengapa Yerusalem atau Israel atau Yehuda diserang, sejarah membuktikan ketika mereka dibuang ke Babel dan ke Asyur itu, ya, karena dosa mereka, ya, karena kejahatan atau penyembahan berhala, dan mereka tidak mau bertobat. Nah, bagaimana di masa yang akan datang? Ini peristiwa yang akan datang. Nah, ada kaitannya tentu kenapa Tuhan izinkan bangsa-bangsa menyerang bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini juga bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, mereka tidak mau bertobat, ya. Mereka belum percaya kepada Yesus, sekalipun tahun-tahun ini ada banyak orang yang sudah percaya Yesus, sudah memberitakan tentang kabar baik itu, tetapi bangsa ini belum percaya. Nah, secara bangsa akhirnya bangsa-bangsa lain akan datang menyerang mereka, ya, dan dikatakan setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Setengah lagi kemana? Mati, meninggal. Nah, tetapi sekalipun, ya, Tuhan izinkan dan dikatakan aku akan mengumpulkan segala bangsa. Jadi yang menggerakkan bangsa-bangsa itu untuk menyerang bangsa Israel adalah Allah sendiri, ya. Nah, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang melawan pada hari pertempuran. Nah, tetapi kemudian Tuhan akan menolong mereka. Ya, Tuhan akan menolong umat ini, karena juga bangsa-bangsa yang menyerang umat pilihan ini adalah ya, mereka melakukan hal yang jahat, ya. Artinya kebablasan juga menyerang bangsa Israel. Dan Tuhan tidak berdiam. Nah, ayat 4 itu berkata bagaimana tempat terjadinya peperangan itu, dikatakan pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem, ya, di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur dan barat, sehingga terjadi satu lembah yang besar, ya. Kalau di bagian lain dikatakan lembah Yosafat, ya, lembah peperangan. Nanti di situ tempat peperangan itu. Nah, setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Nah, maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung-gunung itu akan menyentuh sisinya. Ya, jadi ada lembah tapi nanti akan bergeser begitu loh. Nah, itu bisa terjadi, kita sudah melihat. Maka di sini dikatakan di ayat 5, maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia. Jadi gempa bumi bisa membuat gunung-gunung itu bisa bergeser. Nah, jadi kalau misalnya ada lembah, kemudian ada gunung yang bergeser menyatu, artinya apa? Yang di lembah itu akan tertanam, ya, akan mengalami kematian yang dahsyat. Dan itu bisa terjadi, ya. Kalau kita melihat terjadi gempa, ada banyak orang yang sedang tidur pun bisa terkubur hidup-hidup, ya, langsung mati.
Nah, ini satu bentuk perbuatan Tuhan untuk orang-orang yang melakukan hal yang jahat, ya. Lalu dikatakan Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Jadi ini berbicara tentang masa yang akan datang, hari kedatangan Kristus. Ya, Yesus akan datang. Ya, setelah di awan-awan, Yesus akan datang ke bumi bersama saleh-salehnya, dan itu nanti terjadi perang Harmagedon itu, ya, di lembah itu, ya. Nah, maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, ya. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Artinya Bapak Ibu apa? Nah, ini suasana yang indah, yang baik, di mana yang berkuasa, yang memerintah adalah Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Nah, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke Laut Timur dan setengah lagi mengalir ke Laut Barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Ayat 9 berkata begini, maka Tuhan akan menjadi Raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Kapan peristiwa ini terjadi? Ya, tentu peristiwa ini terjadi pada masa kerajaan 1000 tahun damai, ya. Jadi pada masa kerajaan 1000 tahun damai, peristiwa akan terjadi, semua hanya akan menyembah Yesus. Nah, di sini digenapi firman Tuhan yang berkata, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, semua lutut akan berteluk, ya, menyembah, ya, akan menyembah Tuhan. Tidak ada yang disembah selain Tuhan. Nah, kita melihat ini suasana yang sangat indah, suasana yang damai, kerajaan Shalom. Tetapi sebelum itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana orang-orang yang menyerang bangsa Israel tadi, ya, sebelum Yesus Kristus datang, ya, sebagai Raja di atas segala raja. Waktu bangsa-bangsa tadi datang menyerang bangsa Israel, umat pilihan itu, ya, apa yang terjadi bagi bangsa-bangsa itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Nah, dikatakan bahwa mereka akan mengalami hal yang dahsyat, ya, mengalami kengerian. Ayat 12 dikatakan, inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka, ya. Ini akan terjadi nanti. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan, ya, dikatakan akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Jadi perbuatan Tuhan yang ajaib adalah kita lihat di sini. Ya, ini sangat mengerikan. Ini ada orang berkata mungkin semacam penyakit, ya. Jadi dikatakan daging mereka akan menjadi busuk. Ya, daging mereka akan menjadi busuk. Siapa daging siapa di sini? Yaitu bangsa-bangsa yang menyerang. Ya, bangsa-bangsa yang menyerang Israel. Nah, ada peristiwa, ya, yang pernah terjadi ketika perang antara Israel dengan ya, kalau tidak salah Iran atau Irak, atau ya bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Kemudian yang satu hal yang mereka takuti, kalau bangsa Israel pernah itu menembakkan semacam cairan di udara, ya, jadi ketika kena kulit, jadi kulitnya langsung membusuk, ya, kering. Ya, jadi dari peristiwa itu orang melihat kebenaran ini, ya, bisa saja nanti, ya, jadi tidak terlalu sulit bagi kita untuk mengerti daging mereka akan menjadi busuk. Jadi kalau ada zat kimia yang, ya, ditembakkan itu waktu berperang, nah, maka kena kulit, maka akan busuk, ya, akan kering dan busuk. Nah, ini satu senjata yang dahsyat, yang luar biasa.
Ya, mungkin ini seperti itu ya, tetapi yang jelas Tuhan izinkan nanti itu yang terjadi. Nah, siapa yang akan kena tulah itu? Ya, ini yang penting. Siapa yang kena tulah? Nah, yang kena tulah itu yang ditimpakan oleh Tuhan kepadanya itu segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Nah, ini segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Jadi biarpun orang banyak mau melakukan hal yang jahat kepada Israel, ya, mengutuk dan lain sebagainya, sebaiknya ya kita ya secara bangsa pun jangan mengutuk bangsa Israel. Ya, ingat ini firman Tuhan katakan dan akan tergenapi. Yang menyerang bangsa Israel, yang menyerangi Yerusalem, ya dia akan kena tulah. Ya, dia akan kena sengsara, dia akan mengalami penderitaan. Nah, satu penderitaan atau yang menyebabkan bangsa-bangsa itu kalah karena peperangan itu dahsyat dan Tuhan yang turun tangan, ya. Musuh-musuh mereka, daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Jadi bukannya penyakit yang lama atau semakin sakit, enggak. Lagi berperang, lagi berdiri, mereka langsung mengalami tubuh ya, atau daging mereka yang menjadi busuk, mata mereka menjadi busuk, dan dalam lekuknya dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut. Ngiri kali ya. Ini sesuatu hal yang, dan ini pasti terjadi Bapak Ibu. Ini bukan, oh kalau begitu kita berusaha menghindar, nggak bisa. Karena memang bangsa-bangsa itu akan ada. Nah, hanya persoalannya bangsa-bangsa mana saja yang akan menyerang bangsa Israel atau menyerang Yerusalem. Dan akan banyak. Nah, banyak bangsa-bangsa itu yang akan menyerang Yerusalem, menyerang Israel, ya. Nah, ternyata juga di samping penyakit atau keadaan yang seperti ini, ya, yang mereka mengalami busuk tubuh mereka, dan juga sesama mereka akan saling menyerang, ya. Jadi nanti kemungkinan besar memang bangsa-bangsa yang menyerang itu sesama bangsa-bangsa itu akan saling berperang. Jadi ada yang ya tadinya mereka sekutu, tapi sekutu yang mereka bangun itu akan hancur. Jadi sekutu-sekutu yang membangun, ya, yang membentuk persekutuan atau kesatuan untuk melawan Israel itu nanti mereka akan kacau. Jadi akan pecah persekutuan mereka, ya, akan berantakan dan akan berperang satu bangsa dengan bangsa lainnya. Satu teman dikatakan dengan temannya. Nah, itu keadaannya. Jadi peperangan itu akan terjadi. Nah, di ayat 16 tadi maka dikatakan setelah itu ada yang tersisa. Nah, jadi antara bangsa-bangsa itu ada yang tersisa, dan ternyata yang tersisa ini tidak lagi menyerang Israel, tidak lagi menyerang Yerusalem. Justru sebaliknya mereka melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, dan mereka datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, di ayat 16 berkata, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem, yang telah menyerang Yerusalem. Jadi yaitu tadi sekutu yang menyerang Yerusalem, bangsa-bangsa akan banyak, bangsa-bangsa yang akan datang menyerang Yerusalem. Nah, ternyata mereka akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Ya, mereka akan datang beribadah, ya, merayakan Pondok Daun dikatakan di sana. Artinya mereka akan datang menyembah Tuhan, ya, merayakan hari raya kemenangan, ya. Bagi bangsa-bangsa yang tidak akan datang, mereka akan mengalami hukuman, ya. Salah satunya di sini dikatakan contoh Mesir, kalau tidak datang ya mereka akan dihukum. Ayat 19 berkata begini, itulah hukuman orang Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun itu, yang tidak datang menyembah Allah. Jadi bangsa-bangsa yang tidak datang menyembah Allah, menyembah Yesus akan binasa. Jadi nanti di kerajaan 1000 tahun memang tidak ada bangsa yang tidak menyembah Tuhan, semuanya menyembah Tuhan. Yang tidak menyembah Tuhan ya lenyap, ya, mereka akan dilenyapkan selesai di masa tribulasi itu, ya. Di ayat 20 berkata begini, pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan-kerincingan kuda
kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya, dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam. Pada waktu itu semua akan mengalami damai. Nah, yang menarik Bapak Ibu dari kebenaran firman Tuhan yang perlu kita cermati, yang pertama adalah ya kita perhatikan ini bangsa-bangsa yang akan datang menyerang Yerusalem. Ya, bangsa-bangsa semua banyak, bukannya sedikit. Nah, ngapa Tuhan izinkan itu? Ya, sekali lagi seperti peristiwa yang sudah pernah terjadi, bangsa Israel harus dibuang ke Asyur, bangsa Babel dibuang ke bangsa Yehuda dibuang ke Babel, ya karena dosa mereka. Ya, jadi kita lihat aja nanti ya bangsa umat pilihan ini memang keras kepala, tegar tengkuk. Memang mereka dikasih Tuhan. Nah, nanti orang-orang bangsa-bangsa akan bersepakat menyerang mereka, dan itu Tuhan yang menggerakkan. Nah, kemudian tidak semua ada yang akan mati ya, tetapi ada yang tersisa. Yang tersisa itu akan datang menyembah Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong mereka, membela mereka. Nah, yang kedua, bangsa-bangsa yang menyerang itu ya akan mengalami penderitaan, ya akan mengalami tulah. Ya, mereka akan mati karena badan mereka, tubuh mereka busuk. Dan yang kedua, karena sesama mereka akan berperang. Ya, tadi mereka mau berperang memerangi Yerusalem, tetapi kemudian tangan teman saling menghantam. Nah, jadi ada orang yang mulai membuat sekutu melawan Israel, tetapi sekutunya akan pecah, tidak akan bertahan. Nah, Tuhan yang lakukan. Nah, Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menyelamatkan umat pilihan ini. Nah, tetapi yang kemudian kita melihat hal yang sangat indah. Bangsa-bangsa yang menyerang itu tadi, yang tersisa, yang tidak mati, yang tidak kena tulah, mereka akan datang kepada Tuhan, menyembah, ya, memuji, memuliakan Tuhan. Kemudian setelah masa itu, ya masuklah kepada masa kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai, di mana Yesus memerintah. Di sana hanya ada kebahagiaan, ya tidak ada lagi penderitaannya, semua mengalami damai sejahtera. Bahkan dikatakan di sana ada mengalir air kehidupannya. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi hanya Tuhan kita yang disembah. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, semua lutut akan bertelur. Itu nanti akan terjadi. Tapi sekarang masih banyak orang yang belum percaya kepada Yesus, bahkan ada yang terlalu berani menghina nama Tuhan. Tetapi mereka yang melawan Tuhan, yang menghina nama Tuhan, akan mengalami disiplin daripada Tuhan. Nah, untuk itu mari kita tetap pertahankan iman percaya kita, dan kita nanti akan masuk kepada masa yang damai itu, karena Yesus datang sebagai raja di atas segala raja bersama saleh-salehnya. Siapa saleh-salehnya? Ya orang percaya. Ya orang percaya akan bersama-sama dengan Kristus. Tentukan bahwa pilihan kita mengiring Yesus, percaya Yesus adalah keputusan yang tidak sia-sia, keputusan yang tepat, dan dengan penuh sukacita kita menantikan hari itu. Amin. Tetap semangat, bukan hanya kita, tapi ada tugas penting ya, supaya ada banyak saudara-saudara kita juga yang saat ini belum datang kepada Tuhan. Pada akhirnya mereka akan datang kepada Tuhan karena mendengar berita, kabar baik ya, keselamatan ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.